kemungkinan besar perkara ini bisa berakhir gembira bagi kedua belah pihak. Yang pelapor bisa sejak tanggal 24 Maret atau 40 hari ke depan hingga tanggal 2 Mei telah melanjutkan atau melakukan perpanjangan penahanan terhadap kedua tersangka, saudari NM dan saudara IM. Ya, ini merupakan mekanisme atau tahapan proses penyidikan sebagaimana diatur di KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tentang proses yang di beberapa bagian dalamnya adalah tentang tahapan proses penyidikan. Ya, saat ini penyidik terus melakukan pendalaman dan melakukan koordinasi dengan jaksa penuntut umum untuk kelengkapan berkas perkaranya. Ya, itu update-nya rekan-rekan sesuai dengan pertanyaan. Hukumannya berapa hari Pak mungkin? Tambahan hukumannya berapa hari? Selama berapa hari? Tambah dokumen gimana ya pertanyaannya? Penahanan. 40 hari. 40 hari. Ya. Jadi mulai terhitung 40 hari sejak tanggal 24 Maret 2025 hingga 2 Mei 2025 penyidik melaksanakan perpanjangan penahanan terhadap kedua tersangka. Penambahan penahanan sendiri karena bukti-bukti belum lengkap semua apa gimana Pak? Ya, ini semua diatur di KUHP ya. Dalam tahap awal penyidik melakukan penahanan selama 20 hari, kemudian mengajukan perpanjangan penahanan kepada kejaksaan, kemudian berdasarkan surat dari Kepala Kejaksaan Tinggi tanggal 19 Maret bahwa perpanjangan penahanan terhadap kedua tersangka diberikan, atau akhirnya penyidik melanjutkan penahanan hingga 40 hari ke depan. Itu tahapan penyidikan. Dalam tahapan penyidikan ini, penyidik terus melakukan pendalaman, melakukan koordinasi dengan jaksa penuntut umum guna melengkapi berkas perkara. Ya. Pak, kondisi kedua tersangka sejauh ini seperti apa Pak? Kalau boleh tahu Pak, sehat kah atau sakit atau seperti apa? Kami belum dapat update, ya, dari rekan takti. Nanti kami update ya. Sudah kemarin ya. Waktu itu sudah. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang masa tahanan Nikita Mirzani diperpanjang 40 hari ke depan. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Ya, kalian seorang ibu ya nanti ke depannya ya. Ada yang orang senasib sama kalian. Kalian situ akan tahu gimana rasanya ya. Gimana rasanya, kalian akan tahu gimana rasanya jika ada yang senasib sama kalian ya. Kalau sekarang mungkin kalian hina-hina, buzzer-buzzer hina-hina, mungkin kalian lagi dapat keuntungan, tapi nanti di sana kalian akan tahu bagaimana rasanya senasib sama kalian ya. Aduh, udah kali ya. Gue gak mau kelihatan cemen begini sebenarnya saya. Ya, kita doain aja 40 hari ke depan. Semoga ada persidangan. Gue nangis bukan karena Niki ya. Niki gak pernah nangis. Gue nangis karena anak-anak ya. Sama Niki gak perlu ditangisin. Dan dia juga gak perlu nangis. Kemarin aja gue jenguk dia, gue mau keluar mata, dia malah ketawa-ketawa. Dia happy dengan hidupnya saat ini.
biasanya nih ya, proses penyidikan ataupun barang buktinya itu belum tentu akurat di persidangan. Jadi masih dicari celah nih, ya kan? Berarti kan dengan kata lain itu belum akurat menurut saya gitu. Atau bisa jadi ini persidangan diundur-undur agar apa? Agar mereka ini, Siddiq Bir dan Mail itu ditahan-tahan lama-lama nih sama si Bawang. Ya kita kan nggak tahu ya, itu kan antara urusan mereka lah ya. Tapi yang pasti after persidangan dor dar der dor. Jadi nggak usah pada senang dulu, nggak usah pada hore 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 gitu. Udah kayak ini aja ngerayain birthday party gitu kan. Nanti kalau udah persidangan, after persidangan baru tuh dikoreksi lagi. Ingat ya, berkas belum tentu terbukti benar dan lain sebagainya. Ini masih tahap proses penyidikan kepada Bapak Kepolisian. Jadi makanya karena ancamannya dari lebih dari 5 tahun, kemungkinan besar kalau dia sampai lolos mah kecil. Kalau tidak diberikan pembelaan yang layak. Bang, ini kan pemerasan, artinya kan ada yang dirugikan. Tadi kan nilainya 4M. Bisa nggak sih apabila si Nikita uangnya belum dipakai, kembalikan aja Bang, selesai nggak sih seperti itu atau seperti apa hukumnya? Nah, itu yang kamu tanyakan, itu namanya RJ, Restoratif Justice. Artinya ketika memang ada komunikasi yang baik antara terlapor dengan pelapor dan memang ada kesepakatan untuk udah perkara ini nggak usah jalan, saya kembalikan kerugian kamu, kemungkinan besar perkara ini bisa berakhir gembira bagi kedua belah pihak. Yang pelapor bisa kembali uangnya, yang meringkuk di dalam tahanan bisa buru-buru keluar. Apa itu satu-satunya jalan Bang? Karena banyak yang mendukung Niki bebas Bang. Ya, yang mendukung Niki bebas seperti saya sendiri itu harus punya strategi yang sangat jitu dari sisi defense-nya, dari sisi pembelaannya. Tim kuasa pembelaan Niki mestinya jeli soal hal ini. Bang, tapi yang tadi Abang bilang RJ itu 4M harus dikembalikan itu udah mereka lewati belum sih Bang? Artinya apa salah satu nggak mau tuh menerima uang atau satu nggak mau mengeluarkan uang tersebut atau gimana Bang melihatnya? Kalau saya punya prediksi ya dan punya analisis, karena ini udah hampir 20 hari benar ya penahanannya ya. Artinya gini, pelapor ini ngotot karena saya dengar pelapor ini sampai ke Propam Mabes Polri. Artinya dia menyangatkan bahwa karena dia mengetahui Niki ini punya banyak teman di kepolisian, dia berpikir bahwa dia mesti benar-benar teriak nih, memviralkan perkara ini. Ingat, Indonesia itu no viral, no justice. Nah, ketika ada bukti yang tidak bisa dibantah, yang namanya bukti transfer, itu memang sangat-sangat sulit untuk dibantah bahwa memang ada terjadinya dugaan tindakan pidana. Nah, makanya yang harus cepat-cepat dilakukan oleh pihaknya Niki adalah mengembalikan uang itu segera mungkin. Tapi menurut saya duit itu udah lenyap mungkin ya. Bang, tapi kalau yang dilakukan oleh pelapor sendiri, dia ada kesalahannya nggak sih Bang? Atau boleh nggak sih orang merekam pembicaraan yang pribadi gitu? Terus? Pertanyaan menarik. Merekam tanpa izin memang tidak diperbolehkan sebagai alat bukti. Itu putusan MK ya, tahun 2000 berapa tuh? 12 atau 14 tuh saya lupa. Akan tetapi dengan adanya rekaman itu berarti ada petunjuk dugaan tindakan pidana itu terjadi. Ditambah ada bukti transfer, sempurnalah dua alat bukti tersebut. Demikian. Bang, enggak, maksudnya kalau misalkan si pelapor itu dari awal sudah merekam, berarti kan ada niat dari awal atau indikasi, ibaratnya orang itu mengarahkan agar ini ini masuk ke dalam jebakan, akhirnya lengkaplah unsur pidananya tersebut. Gimana Bang lihatnya Bang? Kalau namanya menjebak atau terjebak itu adalah apes. Nah, ketika lu nggak punya niat meres, pasti lu tolak dong tuh rekening penerimaannya. Ketika lu terima, lu pulangin langsung dong.
Saya ulangin, kalau lu nggak mau kena dugaan tindak pidana pemerasan, gampang. Ketika lu terima transferannya, lu pulangin. Atau ketika terima transferannya, bikin kwitansi pembayaran untuk bla 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 bla. Bukan ngajarin ya, tapi inilah teknik-teknik di mana ketika orang yang bertindak sebagai pahlawan itu melakukan tindakannya untuk menyelamatkan. Nikita Mirzani ditahan karena kasus dugaan pemerasan bos skincare senilai 4M. Kini masa tahanannya diperpanjang 40 hari. Penyidikan di Cyber Polda Metro Jaya memutuskan untuk menahan Nikita hingga 22 Mei 2025. Hal ini disampaikan langsung oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes AD Ari Syam Indradi kepada wartawan pada Senin 24 Maret 2025. Menurutnya perpanjangan ini adalah bagian dari tahapan penyidikan. Polisi juga masih terus berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum untuk melengkapi berkas perkara. Seperti yang sudah ramai diberitakan, Nikita Mirzani dan asistennya yang berinisial IM ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan sejak 4 Maret 2025. Keduanya diduga melakukan pemerasan terhadap seorang bos skincare senilai 4M. Saat pertama kali keluar dari Polda Metro Jaya dengan baju tahanan oranye, Nikita malah berlenggak-lenggok bak model. Bahkan ia menjadikan baju tahanan sebagai outer. Tetap tampil gaya meski dalam situasi genting. Uniknya, Nikita sama sekali tidak terlihat panik saat dicecar awak media. Ia hanya tersenyum dan tetap bersikap santai. Ketika ditanya soal penahanannya dengan ekspresi datar, ia cuma menjawab, "Ya gimana, maunya gimana, santai." Sebelum resmi ditahan, Nikita dicecar 109 pertanyaan oleh penyidik dalam 2 kali proses berita acara pemeriksaan atau BAP. Sementara itu, asistennya IM harus menjawab 99 pertanyaan dari penyidik Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya.